Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Daeng, apa kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya, Sarjana Buntu. Sudah sarjana tapi masih buntu. Kali ini saya akan mengajak sobatku untuk bernostalgia kembali sambil unboxing HP legendaris Motorola Razr V3 yang sekarang ini telah berusia sekitar 16 tahun. HP lipat dari Motorola ini sempat menduduki peringkat penjualan tertinggi pada masa kejayaannya, hingga akhirnya hilang di telan zaman dan teknologi yang semakin canggih sampai tahun 2019 muncul kembali dengan versi terbarunya. Oke, langsung simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, saya sedikit promosi dulu buat kawan-kawan yang ingin membeli HP Motorola ini atau jenis HP jadul lainnya. Bisa langsung chat di toko ini, Classic Phone Makassar, yang melayani penjualan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, kecuali luar angkasa. Sambil unboxing HP-nya, saya flashback kembali. Perjalanan Motorola Razr adalah serangkaian ponsel yang diproduksi oleh Motorola. Seri V3 ini adalah ponsel pertama yang dirilis dan diperkenalkan pada bulan Juli tahun 2004. Dan kemudian dirilis di pasaran pada kuartal ketiga 2004. Model V3 ini diikuti segera sesudahnya oleh seri V3i yang telah ditingkatkan, termasuk kolaborasi dengan Apple untuk iTunes yang menjadi bawaannya. Karena penampilannya yang unik dan profil yang tipis, ia awalnya dipasarkan sebagai ponsel fashion eksklusif. Namun dalam setahun harganya turun dan akibatnya terjual lebih dari 50 juta unit pada Juli 2006. Awal menjelang rilis, penjualan divisi ponsel-ponsel dari Motorola stagnan dan kehilangan uang. Keberhasilan Razr membuat divisi menguntungkan lagi. Selama 4 tahun masa operasi Razr, model V3 terjual lebih dari 130 juta unit dan menjadi ponsel klamsel terlaris di dunia pada saat itu. Seri Razr dipasarkan pada hingga bulan Juli 2007, ketika seri Motorola Razr berikutnya dirilis. Model yang berhasil adalah V8, V9 dan V9M. Namun banyak penjualan Razr tidak sebagus seri V3L asli, yang konsumen mulai beralih ke produk-produk pesaing. Menurunnya pasaran HP Motorola pada saat itu disebabkan karena Motorola sangat bergantung pada Razr dan turunannya, hingga lambat untuk mengembangkan produk baru di pasar yang berkembang untuk layar sentuh yang kaya fitur dan telepon 3G. Daya tarik Razr pun menurun hingga akhirnya jatuh di belakang Samsung dan LG dalam pangsa pasar. Strategi Motorola meraih pangsa pasar dengan menjual puluhan juta Razr berbiaya rendah, memotong margin, dan mengakibatkan kerugian besar di divisi seluler.
Kemudian pada bulan Oktober 2011, Motorola mencoba menghidupkan kembali merek Razer untuk jajaran smartphone Android. Droid Razer untuk versi wireless dan varian yang ditingkatkan. Droid Razer Max yang baru berbagi merek dagang dan sudut-sudut meruncing bergaya dengan aslinya. Serial ini dipasarkan hanya sampai tahun 2013 saja. Hingga pada 14 November 2019, Motorola kembali menghidupkan merek Razer. Kali ini untuk smartphone lipat berbasis Android yang telah ditata sesuai dengan bentuk Razer asli. Ponsel ini hadir dengan layar OLED dengan bentang layar 6,2 inci di bagian dalam. Layarnya memiliki rasio 21:9. Pada bagian depan, Motorola Razer akan menggunakan layar OLED berukuran 2,7 inci. Layar ini disebut Quick View yang tugasnya hanya menunjukkan notifikasi, kontrol musik, dan kamera selfie. Ponsel ini menggunakan kamera utama beresolusi 16 megapiksel dengan mode Night Vision. Kamera selfie menggunakan resolusi 5 megapiksel. Motorola Razer diotaki Qualcomm Snapdragon 710 yang disokong RAM 6 GB dengan ruang penyimpanan 128 GB. Seri Motorola Razer ini lumayan keren karena layarnya yang bisa dilipat, mirip dengan keluaran dari Samsung Fold. Dan seperti Samsung Fold, harga seri Motorola terbaru ini dibanderol dengan harga yang lumayan fantastis, sekitar 21 juta rupiah. Sayangnya dengan harga itu hampir setara dengan Samsung Fold dan iPhone 11 Max Pro dengan penyimpanan yang lebih besar 512 GB. Sepertinya Motorola memang menargetkan pangsa pasar untuk kalangan menengah ke atas. Jadi sekian yang dapat saya bagikan kali ini, dan terima kasih telah setia menonton. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini agar makin berkembang dan makin semangat membuat konten yang bisa lebih baik lagi, dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekalian klik tombol notifikasinya biar selalu menjadi yang pertama mendapatkan update dan notifikasi video-video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih.